Saudara Ziko, Kals dulu saya persilahkan untuk menyampaikan substansi laporannya, pembuktiannya, dan lain-lain sebagainya. Lu tumpahkan semua, silahkan. Siap, Yang Mulia. Salam Yang Mulia Jimli Asyidiki, Yang Mulia Wahidudin Adams, dan juga Yang Mulia Bintan Saragi. Perkenankan kami untuk menyampaikan pokok-pokok laporan kami secara bergantian. Nanti ada saya dan juga Yasar Aulia menyampaikan. Pertama, kami akan mulai dari dokumen-dokumen yang baru kami masukkan kemarin sore, Yang Mulia. Jadi yang pertama adalah surat pengunduran diri sebagai pelapor dari khususnya oleh Profesor Denny Indrayana. Jadi surat ini bertanggal 30 Oktober di mana Profesor Denny mengajukan pengunduran diri sebagai pelapor di perkara Kals, perkara nomor 11, dan juga akan fokus kepada pembuktian dan persidangan ke depan mewakili perkara nomor 1. Namun mohon maaf Yang Mulia, kami belum memperoleh bukti penerimaan dokumen. Jadi mungkin setelah ini bisa berkoordinasi dengan pihak sekretariat. Ya, saya kira dikoordinasikan aja. Jadi dalam sejarah belum ada orang lapor langsung di sidang seperti saudara ini. Laporannya kapan? Tanggal berapa itu? Hari Jumat. Jumat. Coba sekarang langsung sidang mengalahkan yang lain-lain. Iya. Karena betul. Memang ini mendesak. Jadi kita lihat, wah ini penting ini. Ya kan, tidak perlu lagi mengundang ahli, udah ahli semua ini. Jadi nanti hal teknis itu Anda selesaikan aja, ya. Termasuk tadi kami udah terima suratnya dari Pak Denny. Jadi nanti bukan 16 ini berarti tinggal 15 ya? Iya betul. Ya. Jadi tinggal 15. Ya, okay. Mohon pelapor maaf. Oke, lanjutkan. Baik, kemudian kami juga melakukan penambahan alat bukti Yang Mulia. Bukti P17. P19, P20, P21, P22, dan P23. Seluruhnya juga sudah diterima di sekretariat kemarin sore. Kami akan langsung masuk ke pokok-pokok apa yang menjadi laporan kami Yang Mulia. Namun kalau boleh izinkan kami menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, bahwa kehadiran kami di sini ini cukup personal Yang Mulia. Tidak hanya untuk mendampingi Bapak Ibu yang tergabung di dalam Kals, tetapi laporan ini juga sebetulnya jadi salah satu aspirasi kami dari advokat-advokat muda seperti halnya Mas Ziko ataupun Mas Razif, karena kami memiliki kecintaan dan kegemaran tersendiri untuk mempelajari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan sejak dulu kami duduk di bangku kuliah S1. Kami dipaparkan dengan pelajaran tentang hukum tata negara atau hukum tentang terkait dengan ketatanegaraan lainnya, itu karena pergulatan intelektual yang kami hadapi, yang kami baca di dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat menggugah kami untuk belajar. Kalau saya secara pribadi, ruang ilmiah itu dimulai ketika mempelajari hukum tata negara dan juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kelekatan yang saya pikir sangat emosional ini, ketika kemunduran berkonstitusi itu terjadi, terutama sumbernya berada di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri, di saat itulah kekecewaan kami amat tidak terbendung. Dalam laporan kami, Yang Mulia, yang menjadi hakim terlapor kami fokuskan kepada satu, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami memiliki 4 dalil kenapa yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim yang tercantum dalam Sabta Karsa Utama dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Yang Mulia, hakim terlapor terlibat konflik kepentingan yang sebagaimana kita ketahui dikaitkan dengan putusan nomor 90 tahun 2023 yang membentangkan karpet merah bagi keponakannya sendiri, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra dari Presiden Joko Widodo. Keterlibatan di sini
dalam arti yang bersangkutan tidak mengundurkan diri untuk memeriksa dan memutus perkara, dan juga terlibat aktif untuk melakukan lobi dan memuluskan lancarnya perkara ini agar dikabulkan oleh hakim yang lain. Yang kedua, rangkaian konflik kepentingan tadi sudah dimulai sebelum perkara itu selesai, sebab kami menemukan bukti bahwa yang bersangkutan berkomentar tentang substansi putusan, terutama putusan nomor 90 ketika mengisi di suatu kuliah umum di Semarang. Yang ketiga adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya atau judicial leadership secara optimal, dan juga tidak menjalankan dan menegakkan hukum acara pemeriksaan Mahkamah Konstitusi secara fair sebagaimana mestinya. Dan terakhir, hakim terlapor juga tidak tegas untuk merespon kejanggalan ataupun melakukan investigasi terhadap kondisi penarikan kembali satu perkara, terutama nomor 90 dan 91, dan juga tidak menginvestigasi adanya potensi pelanggaran pidana di sana. Untuk poin yang pertama, yang mulia, berkenaan dengan konflik kepentingan, di sini kami mendalilkan hakim terlapor melanggar prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, dan juga prinsip integritas. Ini adalah satu hal yang dalam pandangan kami sangat fatal, apalagi dilakukan oleh seorang negarawan dan pucuk pimpinan dari lembaga Mahkamah Konstitusi. Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak hanya berupa melanggengkan satu abusive judicial review atau menggunakan cara-cara yang konstitusional melalui pengujian undang-undang untuk mengabulkan satu kepentingan kelompok tertentu, terutama yang terkait dengan hubungan kekeluarganya sendiri, tetapi juga yang bersangkutan menerima adanya constitutional court capture atau penundukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai satu alat politik yang bisa digunakan oleh kekuasaan untuk menggolkan kepentingan tertentu. Yang akan kami soroti di dalam bagian ini, yang mulia, adalah bagaimana yang pertama, hakim terlapor tidak mengundurkan diri dalam memutus perkara, padahal perkara terutama nomor 90 tahun 2023 itu sangat secara eksplisit menyebutkan bahwa perkara tersebut ditujukan untuk memudahkan jalan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan yang bersangkutan untuk dapat terkualifikasi berkontestasi di pemilu serentak tahun 2024 sebagai wakil presiden, dan hal tersebut terkonfirmasi dengan pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sini kami lampirkan alat bukti P17. Lalu yang kedua, yang mulia, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo pertanggal 22 Oktober 2023, khususnya artikel berjudul Bagaimana Anwar Usman Mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi, di sini bisa terlihat peran yang dilakukan secara strategis dan aktif untuk berupaya untuk mengabulkan permohonan pada perkara AKO, bukannya malah melakukan judicial restraint, tetapi yang bersangkutan turut aktif untuk melobi hakim-hakim yang lain agar putusan tersebut dikabulkan. Kemudian yang ketiga, secara sukarela menyambut intervensi atau influence dari kekuasaan lain. Dan yang terakhir adalah dalam pandangan kami prinsip independensi itu tidak hanya tercermin dari cara-cara memeriksa perkara ataupun mengadili perkara, tetapi juga dicitrakan kepada publik, dan yang bersangkutan gagal melakukan hal tersebut dan membuat publik bertanya-tanya berkenaan dengan objektivitas dan juga independensi dan imparsialitas hakim pasca putusan ini dikeluarkan. Yang mulia, kami juga
membaca apa yang menjadi dissenting opinion dalam perkara 90, terutama yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra dan juga Profesor Arif Hidayat, bagaimana ada kejanggalan soal partisipasi Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam beberapa perkara. Di perkara tentang pengujian batas usia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, ada 5 perkara. 3 perkara lain, nomor 29, 51, dan juga 55, yang bersangkutan tidak hadir di dalamnya. Kalau kami merujuk ke dalam investigasi majalah Tempo, diketahui bahwa ketidakhadiran yang bersangkutan bukan karena untuk menghindari konflik of interest, tetapi karena hakim terlapor meyakini bahwa perkara tersebut akan goal atau dikabulkan dan prasyarat di dalam pengujian undang-undang itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi salah satu kandidat tertentu. Kemudian kejanggalan itu muncul ketika ternyata di 3 perkara ini mayoritas hakim konstitusi menolak permohonan pemohon. Dan di perkara nomor 90 dan 91 ketika hakim terlapor mengetahui hal tersebut, secara mendadak tanpa dijadwalkan di rapat permusyawaratan hakim secara mendadak rapat permusyawaratan hakim dijadwalkan untuk kemudian membahas putusan nomor 90 dan juga 91 yang kemudian menghasilkan satu privilege tertentu untuk keponakan yang bersangkutan. Ini kami sampaikan di dalil di halaman 9 dan juga di halaman 10 yang mulia. Kemudian praktik seperti ini, apalagi yang bersangkutan aktif sekali untuk melakukan lobbying dengan hakim-hakim yang lain, malah menempatkan yang bersangkutan menggelar karpet merah untuk politik dinasti. Berkaitan dengan politik dinasti ini kami mengutip salinan buku yang mulia Profesor Jimli Asyidiki tentang oligarki dan totalitarianisme baru, yang mana politik dinasti itu harus ditentang, dan kami mengagumi Profesor Jimli telah menuliskan hal tersebut karena akan menghasilkan atau melahirkan gelombang baru oligarki dan juga totalitarianisme yang tentu mengancam demokrasi dan juga supremasi konstitusi. Dalam hal ini, yang mulia, akibat terlapor sengaja untuk melanggar kode etik dengan aktif turut terlibat dalam pemeriksaan perkara, kemudian tidak mengundurkan diri di dalam perkara, dan juga potensial untuk dipengaruhi cabang kekuasaan lain yang terkait juga kekerabatan dengan yang bersangkutan, maka sekali lagi kami mengargumentasikan secara terang hakim terlapor melanggar prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, dan juga prinsip-prinsip integritas. Satu lagi ditambah lagi, berkenaan dengan menjaga cita independensi itu, kami mengutip survei dari Lingkar Survei Indonesia, pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 dan 4 putusan yang lainnya, kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan juga Mahkamah Konstitusi itu turun. Kami lampirkan di dalam bukti P19. Kedua, yang mulia, di sini kami mendalilkan hakim terlapor melanggar prinsip ketidakberpihakan karena telah memberikan komentar secara terbuka tentang perkara yang ditangani, terutama perkara tentang pengujian syarat usia menjadi calon presiden dan wakil presiden. Di sini di poin nomor 25 kami mengutip secara verbatim apa yang disampaikan oleh hakim terlapor. Kami juga melampirkan video YouTube yang kami dapatkan dari kanal YouTube Universitas Islam Sultan Agung.
Jadi komentar itu disampaikan ketika yang bersangkutan menghadiri sebagai narasumber dalam kuliah umum bersama Profesor Dr. Haji Anwar Usman, SHMH, di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tanggal 9 September tahun 2023. Memang apabila kita melihat substansi video yang mulia, yang hakim terlapor menyangkal bahwa komentar yang bersangkutan berkaitan dengan pengujian syarat usia presiden dan wakil presiden yang sedang ditangani. Tetapi jika kita mengaitkan dengan konteks apa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi saat ini dan pengujian undang-undang apa saja yang sedang aktif diikuti oleh publik, maka konteks ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang sedang terjadi di proses adjudikasi di Mahkamah Konstitusi, sehingga sangkalan tersebut dalam pandangan kami tidak dapat diterima. Oleh karena itu, hakim terlapor melakukan pelanggaran atas prinsip ketidakberpihakan dan juga melakukan pelanggaran pasal 10 huruf F angka 3 terkait dengan larangan bagi hakim konstitusi untuk mengeluarkan komentar terbuka di luar persidangan atas perkara yang akan dan sedang diperiksa. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan ke Yasar untuk melanjutkan pembacaan laporan. Mohon izin melanjutkan majelis. Silakan. Untuk poin nggak usah dibaca semua. Ya. Poin-poinnya aja. Baik yang mulia. Untuk poin ketiga, kami mendalilkan bahwa hakim terlapor melanggar prinsip kecakapan dan keseksamaan karena tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya. Ini kami rasa diakibatkan karena dua hal. Yang pertama, hakim terlapor tidak mengklarifikasi substansi dan amar yang disampaikan pada concurring opinion Hakim Konstitusi Eni Urbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik yang menimbulkan keganjilan dalam putusan. Dan yang kedua, kami merasa bahwa hakim terlapor menjalankan hukum acara pemeriksaan perkara nomor 90 secara berbeda dan terkesan hendak mempercepat proses pembacaan putusan. Terkait dengan substansi concurring opinion, Hakim Konstitusi Eni Urbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik mengungkapkan pendapat yang mendukung mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, tetapi dengan amar yang berbeda. Yang pada intinya keduanya memiliki nada yang sama, yaitu pengabulan itu ditujukan kepada pihak yang pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur. Apabila kita merujuk pada Legal Information Institute Cornell Law School, didefinisikan bahwa concurring opinion itu merupakan pendapat yang ditujukan untuk menunjukkan alasan yang berbeda, bukan amar yang berbeda. Jadi dalam perkara ini, Hakim Konstitusi Eni Urbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik sejatinya menuliskan pemikiran alasan yang berbeda dan amar yang berbeda pula, yang seharusnya dikemas dalam bentuk dissenting opinion. Namun demikian, hakim terlapor sebagai ketua MK tidak menjalankan peran kepemimpinannya untuk memastikan penempatan pandangan supaya tidak bernilai ganjil seperti yang ada di putusan 90. Selain itu, kami juga mengutip kembali investigasi majalah Tempo sebagaimana di dalam bukti P17. Hakim terlapor diduga aktif melobi perkara akuo dapat dikabulkan, tidak memimpin dan menerapkan hukum acara secara pantas sebab terdapat perlakuan berbeda yang diterapkan pada perkara akuo, yaitu tidak mendengarkan keterangan pihak lain dalam hal ini seperti Dewan Perkara Rakyat dan mengadakan RPH secara mendadak dan tidak terjadwal untuk mempercepat putusan perkara akuo. Hal ini diduga agar pembacaan putusan dilakukan sebelum proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 yang dimulai pada 19 Oktober 2023. Bahwa sebagai hakim konstitusi, utamanya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, hakim terikat untuk menjalankan prinsip kecakapan dan keseksamaan pada Sabta Karsa Utama berupa menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak. Selain itu, putusan 10 huruf G angka 1 PMK MKMK menunjukkan pelanggaran dilakukan ketika hakim konstitusi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hakim konstitusi, yakni menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Dalam kondisi ini kami merasa hakim terlapor melakukan pelanggaran terhadap prinsip kecakapan dan keseksamaan pada Sabta Karsa Utama dan tidak menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Hakim terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan di MK untuk mengklarifikasi keganjilan pendapat concurring opinion yang seharusnya tergolong sebagai dissenting opinion.
Selain itu, oleh karena pekat dengan konflik kepentingan, hakim terlapor pun tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan menerapkan hukum acara pemeriksaan, deliberasi, dan pemberian putusan sebagaimana mestinya. Berlanjut ke dalil keempat kami merasa hakim terlapor melanggar kewajiban untuk melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya karena tidak tegas dalam merespon kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali di perkara nomor 90 dan 91. Sebagaimana diuraikan juga dalam investigasi majalah Tempo dan dissenting opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat, terdapat kejanggalan dari upaya penarikan kembali, tetapi hakim terlapor tidak menginisiasi investigasi terhadap hal tersebut. Kedua perkara telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukumnya dengan surat bertanggal 26 September 2023 pada Jumat 29 September 2023 di pukul 14.32 WIB. Tetapi pada hari Sabtu 30 September 2023 di pukul 8.36 WIB, pemohon membatalkan pencabutan perkara. Kami merasa kejanggalan pada pencabutan perkara ini adalah terdapat perbedaan waktu penerimaan dan nama petugas penerima surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan kuasa hukum pada persidangan di hari Senin dengan waktu yang tertera pada tanda terima berkas perkara sementara. Kuasa hukum menyatakan pada pukul 20.36 WIB surat diterima oleh Dani dari Pamdal MK, sedangkan pada tanda terima di pukul 12.04 WIB dan diterima oleh Safrizal di Pamdal MK. Selain itu, di hari Sabtu merupakan hari libur sehingga pemberkasan perkara seharusnya tidak dapat diadministrasikan. Namun demikian, disinyalir hakim terlapor telah menyiapkan draft untuk menerima surat pembatalan pencabutan gugatan pada hari Sabtu tersebut. Atas hal tersebut, pasal 10 huruf G angka 1 PMK MKMK mengamanatkan hakim konstitusi untuk melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi, yakni menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Dalam kondisi ini, hakim terlapor kembali tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai ketua MK untuk menginisiasi investigasi atas kejanggalan tersebut, yang mana berpotensi memunculkan pelanggaran pidana. Malah, hakim terlapor membenarkan praktik blackout date dan antidatir bekas yang terregistrasi sejak Sabtu, yang mana bukan merupakan hari operasional MK. Hakim terlapor tetap melanjutkan proses pemeriksaan, deliberasi, dan pembacaan putusan seolah tidak terdapat kejanggalan dalam proses ini. Berdasarkan hal ini, kami merasa hakim... Baik, Yang Mulia, sebelum membacakan petitum... Tapi sebentar ya, sebelum petitum. Ini rapat, lalu kemudian ada perubahan oleh... Itu yang dijelaskan tadi, detail sekali. Apa dari Profesor Arief Hidayat. Di sana Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat mendetailkan proses kejanggalan-kejanggalan tersebut seperti apa, Yang Mulia? Iya, Yang Mulia. Ya nanti kita cross check ya. Jadi dari Tempo dan dari dissenting opinion Pak Arief Hidayat. Pak Arief Hidayat. Dua itu aja. Ya, dan sebagian juga ada keterangan dari Profesor Saldi Isra untuk bagian dalil yang lain. Karena bersangkutan seperti ini, Yang Mulia, di keterbatasan waktu yang kita miliki, kami juga punya harapan bahwa hakim yang menyampaikan dissenting opinion, terutama Profesor Arief Hidayat dan juga Saldi Isra, untuk dihadirkan memberikan keterangan sebagai saksi. Karena apa yang ada di dalam laporan kami dan juga menjadi bahan bagi publik untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi itu mengacunya dari keterangan dissenting opinion Yang Mulia Arief Hidayat dan juga Saldi Isra. Ya, kalau tahu dari awal ini majalah Tempo kita panggil juga ini. Iya betul. Tahu dari mana itu Tempo itu? Kasak kusuk apa duga-duga tuh gimana itu? Kira-kira gimana? Yang saudara tahu dari mana dapatnya informasi? Itu kan rahasia. Sampai mungkin itu kalau digambarkan marah-marah terus ini keluar ketahuan semua dari mana itu? Ya ini rusak bener ini. Gimana sih? Iya, Yang Mulia, kami percaya dengan etika jurnalisme bahwa itu pasti sudah apa yang disampaikan oleh investigasi majalah Tempo itu sudah dilakukan secara komprehensif, mendatangi pihak-pihak tertentu yang terkait dengan proses-proses ini, yang tentunya nama-nama para pihak, Yang Mulia. Ya ini kan bisa melebar ini. Mungkin ada karyawan, mungkin hakim.
Nggak boleh itu sidang rahasia kok ya kan, aurat keluarga dibuka-buka begitu. Nah, makanya kalau harusnya ke depan Majelis Kehormatan MK itu majelis kehormatan institusi, bukan hanya etika hakim, etika pegawai juga. Cukup? Masih ada lagi? Masih ada yang mulia, terakhir petitum. Oh, jangan panjang. Udah dikutip aja, nggak usah di itu. Nanti itu menimbulkan masalah. Saya jadi tersanjung. Lalu saya nanti dianggap berpihak kepada saudara. Kan tidak boleh juga itu. Kalau disertasi boleh. Kalau perkara begini jangan. Ya, apalagi disebut pakai muji-muji lagi. Sok muji. Oke, ya, ini bercanda ya. Tapi oke, lanjutkan. Terakhir. Baik. Kami catat dengan baik yang mulia. Untuk selanjutnya perkenankan kami untuk ke depan melakukan perbaikan laporan kami yang mulia, baik menambah beberapa substansi detail maupun menambahkan apa yang menjadi petitum kami. Jadi harapannya ke depan kami bisa menambahkan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan review kembali terhadap putusan yang telah dihasilkan yang terkait dengan pelaporan ini, terutama putusan pengujian undang-undang tentang syarat usia capres dan cawapres. Namun kami akan membacakan petitum yang sudah kami sampaikan saat ini sebagaimana yang tertulis. Yang pertama adalah memeriksa hakim terlapor atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan hakim konstitusi apabila hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Ketiga, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, kami mohon untuk diputus yang seadil-adilnya, ex aequo ex bono. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ngecek aja ya supaya kan saudara mau perbaiki. Ini terlapornya kalau tertulis di sini cuma satu, ya, Profesor Anwar Usman. Tapi dari yang dijelaskan tadi ada dua lagi yang concurrent opinion itu berarti tiga. Nah, yang mana yang benar? Satu apa tiga? Tetap satu yang mulia. Karena untuk yang concurring opinion yang kami sasar di sini adalah kepemimpinan judicial dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Kami tidak mempersoalkan putusan ataupun pendapat concurring opinion yang lain. Oke, terima kasih. Selesai ya. Baik, terima kasih yang mulia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.